Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kali ini saya membahas tentang Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan yang kebetulan itu menimpa saya sendiri. Kalau kemarin di episode sebelumnya tentang rangka ISAF Bunda, nanti teman-teman juga bisa meniru cara yang saya lakukan. Jadi saya akan menggugat rumah sakit dan BPJS Kesehatan yang menurut saya melakukan praktek tidak jujur ya. Tidak jujurnya apa? Saya ini pemegang Kartu Indonesia Sehat dengan layanan kelas 1 ya. Jadi kira-kira 2 minggu dari sebelum peristiwa ini, saya Kamis ke klinik terdekat sesuai di mana Kartu Indonesia Sehat saya terdaftar. Ya, saya ke klinik namanya Klinik Medika Kereta Api Solo. Lalu di situ ngisi banyak, saya termasuk tidak pernah dirawat di rumah sakit, tidak pernah memiliki riwayat penyakit ini, tidak dioperasi dan sebagainya. Yang pokoknya meminimalis lah risiko itu biar BPJS itu nanti kalau mengcover murah ya. Oke, Kamis saya ke sana, kemudian diberi pengantar. Kebetulan kantor kita ini kan di kota, jadi salah satu rumah sakit yang terdekat itu Hermina ya. Jadi klinik Medika Kereta Api itu satu jalur dengan kantor kami di Jalan Walter Monginsidi ya, dekat Masjid Abu Sayyad. Yang itu lurus, nanti kalau lurus juga dengan rumah sakit Hermina. Nah, singkat cerita, sejak dari Kamis saya sudah mengisi data begitu banyak, ada sekitar 44 pertanyaan yang saya jawab, kemudian diberikan pengantar ke rumah sakit. Hari Kamis itu saya datang, diberitahu suruh ke sana hari Minggu. Nah, ketika Minggu ke sana ngantri juga sih, tapi tidak terlalu banyak karena Minggu sepi pasiennya ke rumah sakit Hermina. Lalu saya diberitahu suruh datang lagi hari Rabu. Dokternya namanya Dokter Heru, baru akan datang hari Rabu. Ya, akhirnya Rabu diantrikan ya, sekitar pukul 2. Saya nunggu, katanya dokternya jam 3 sampai 4 kurang seperempat baru dokternya datang. Yang mengejutkan buat saya, ternyata saya hanya diberikan jawaban pengantar bahwa sakit saya itu tidak bisa diklaimkan. Karena apa? Karena alasannya kalau plus itu menurut mereka itu mata tua. Ini kan aneh. Pekerjaan saya mengajar, pekerjaan saya membaca pasal-pasal, saya sering diminta pendapat hukum. Kan beresiko kalau ternyata penglihatan saya yang jarak pendek ini terganggu, saya tidak bisa memberikan nasihat hukum yang baik, kan berbahaya. Sama juga kebetulan saya seorang yuris, seorang ahli hukum. Kalau dia tukang, pekerjaannya menggergaji ya, atau pekerjaannya yang berurusan dengan teknik begitu ya, dan itu berbahaya kan kalau yang diklaim itu hanya yang minus. Apapun istilahnya, whatever you say, kamu mau mengatakan apa, tapi itu menurut saya tidak fair. Dan saya baca-baca referensi, memang banyak ini ya. Ini saya bacakan, praktek curang dokter dan rumah sakit kepada pasien BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Watch. Nampaknya mirip-mirip dengan saya. Jadi saya diberikan jawaban bahwa mata bapak ini tidak bisa di cover oleh BPJS, suruh beli kacamata sendiri. Aneh ini ya. Oleh karenanya kalau saya kumpulkan dari data-data ini, koordinator advokasi BPJS Timbul Siregar mengungkap sejumlah praktek kecurangan atau fraud. Jadi pelakunya manusia yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien Jaminan Kesehatan Nasional JKS yang menggunakan BPJS Kesehatan. Ya, ini mulai dari pasien dipulangkan dalam kondisi tidak baik hingga diminta membeli obat dan alat-alat kesehatan. Nah, ini saya. Bayangkan seorang dokter hukum yang pernah dapat visa ke luar negeri, memiliki BPJS kelas 1, datang ke rumah sakit, cuman diperiksa beberapa lama, ditanya ini itu, akhirnya beli sendiri. Nah, untuk apa saya mengikut sertakan
BPJS. Untuk apa gaji saya dipotong tiap bulan kalau kemudian saya tidak dapat fasilitas apapun gitu loh ya. Terus apa yang terjadi? Saya kemudian mengirim somasi. Apa itu somasi? Mengirim satu teguran bahwa saya keberatan dengan cara pelayanan itu. Bayangkan dari Kamis ke Minggu, Minggu ke Rabu, jawabannya ternyata mengatakan bahwa untuk kacamata baca, ini jelas kacamata baca tidak bisa, tidak memenuhi standar. Silahkan membeli sendiri. Di belakangnya itu ada data toko kacamata. Untuk apa saya diberlakukan seperti itu? Oleh karena itu, seperti kemarin ajakan saya kepada masyarakat, kalau ada ini bisa saya gugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebagai konsumen, saya merasa dirugikan oleh layanan rumah sakit. Sudah lama, begitu datang, jawabannya ternyata tidak memenuhi standar persyaratan dan suruh beli sendiri, ya. Apa-apaan kan begitu. Oleh karenanya, baik kalian yang kemarin Hondanya itu rangkanya patah, ya, atau sekarang yang layanan BPJS-nya tidak diterima, tidak di-cover atau dilayani buruk, bisa melakukan dua upaya hukum. Yang pertama, mengajukan gugatan sengketa konsumen berdasarkan aturan antara hubungan konsumen dan produsen ke BPSK. Bisa juga mengajukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini diajukan, syaratnya ada 4. Penggugat dan tergugat. Jadi kalau saya dengan rumah sakit atau saya dengan Honda satu kota itu bisa. Kemudian yang kedua, syaratnya ini tidak berurusan dengan tanah, tidak berurusan dengan pidana. Nah, syarat-syarat itu terpenuhi. Kenapa saya mengajak masyarakat menggugat Rumah Sakit Hermina juga BPJS ke pengadilan sederhana atau small claim court? Karena satu, kelebihannya pengadilan ini pembuktiannya mudah. Jadi kita punya catatan-catatan begini saja ini sudah bisa dipakai sebagai alat bukti, KTP dan sebagainya. Penolakan mereka itu sudah bisa dipakai sebagai alat bukti untuk mengajukan gugatan. Jadi gugatan ini sederhana, pembuktiannya mudah, hakimnya satu, ya, waktunya 25 hari. Nah, karena itu berdasarkan pengalaman ini, kekecewaan saya kaitannya dengan praktek BPJS, saya sepakat dengan Indonesian Corruption Watch supaya JKN ini diaudit, fraudnya itu di mana itu loh. Kok enak banget itu seorang dokter, ya. Saya terdaftar BPJS sejak 2016, baru 2 kali menggunakan. Yang pertama karena saya ini pegiat olahraga sepeda, pernah kaki saya yang sebelah kanan itu terasa berat, saya akhirnya ke dokter, saya pakai itu meskipun lama, saya nunggu obatnya itu hampir total dari saya datang sampai selesai itu sekitar 8 jam, ya. Lalu kemudian saya menggunakan lagi untuk kacamata, karena kacamata yang saya pakai ini ternyata sekarang plusnya 2,75 dan ternyata itu tidak bisa di cover. Jadi menurut saya BPJS atau siapapun yang berbisnis dengan warga masyarakat, mestinya negara mengambil alih. Kalau tidak beres seperti ini sudah banyak. ICW minta audit soal fraud JKN, praktek curang dokter dan rumah sakit kepada pasien BPJS Kesehatan diungkap. BPJS buat BPJS Kesehatan ungkap praktek curang rumah sakit, klaim miliaran rupiah tapi tak ada pasien. Sebenarnya kalau dia merekomendasi saya ke klinik atau ke toko kacamata, nggak rugi orang rumah sakit tidak mengeluarkan begitu. Tetapi mereka tidak menempuh itu. Oleh karena itu, melalui channel pencerdasan hukum ini, saya mengajak mereka yang dikecewakan oleh produk apapun, termasuk kemarin itu Honda yang rangkanya patah, dan sekarang BPJS Kesehatan yang menolak untuk klaim saya kacamata jarak dekat yang sudah harus ganti ternyata tidak bisa, katanya tidak memenuhi persyaratan dan saya harus membeli sendiri. Ya, mari sama-sama kita upayakan, gugat di BPSK, bisa juga digugat ke pengadilan yang terdekat, yang antara rumah sakit dan kita ini satu kota, satu pengadilan, dealer Honda dan pembeli Honda ini di satu pengadilan yang sama, hakimnya cuma satu, waktunya 25 hari, pembuktiannya sederhana, ya. Begitu teman-teman semua, semoga edisi kedua tentang
BPJS Kesehatan yang menurut saya ini curang, ya. Begitu juga rumah sakit juga banyak yang curang. Ayo rame-rame kita bawa ke pengadilan biar mereka keluarkan ongkos lebih banyak. Sampai ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Jangan lupa gunakan akal sehatmu, jangan takut berseteru atau berhadapan dengan negara, termasuk dalam hal ini mungkin adalah pengusaha rumah sakit, dalam hal ini Rumah Sakit Hermina Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.